Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Teman-teman sekalian, semoga kita selalu diberi kesehatan lahir dan batin, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita, dan kita berharap kepada Allah semoga hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ini ada info menarik teman-teman ya. Ada info menarik ini ternyata dimuat pada tanggal 4, jadi kemarin di websitenya RMI NU Banten tentang surat untuk Robito Alawiyah dan Gus Rumel Abbas. Ini adalah surat, berarti resmi dong ya, resmi yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin Utsman kepada Robito Alawiyah dan Gus Rumel Abbas. Jadi ya beliau sudah mau membuka diri, bahasa kita itu ya mungkin sudah mau siap untuk berdiskusi atau gimana, karena ini sudah melayangkan suratnya ke Robito Alawiyah. Ini kita simak bareng-bareng teman-teman ya. Ini surat untuk Robito Alawiyah dan Gus Rumel Abbas. Penulis pagi tadi telah mengirimkan surat yang ditujukan kepada Ketua Robito Alawiyah RA di Jakarta dan Gus Rumel Abbas di Jepara. Surat itu kepada Ketua RA terkait dengan masifnya para keturunan Ba'alawi yang mengaku di hadapan publik sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, padahal mereka tidak bisa menunjukkan bukti baik secara pustaka maupun hasil uji tes DNA bahwa mereka nasabnya tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan surat kepada Gus Rumel Abbas terkait dengan klaim tentang penemuan kitab sezaman, mungkin besok surat itu baru sampai ke kantor Robito Alawiyah dan butuh berapa waktu sampai ke Jepara. Ini kata Kiai Imad. Terkait dengan tulisan Gus Rumel bahwa ia menemukan bukti sezaman, itu penulis tidak melihatnya demikian. Beberapa sanad hadis yang ditampilkan oleh Gus Rumel Abbas yang katanya dari sebuah manuskrip sezaman itu mencurigakan. Ia tanpa alamat, tiada penulis yang disebutkan, tiada tahun penulisan yang dinyatakan, katanya masih dirahasiakan. Bukan rahasia, tapi karena itu hanya PHP belaka ini. Manuskrip itu bukan tentang tahun yang disebutkan, tapi tentang tahun berapa manuskrip itu ditulis. Isinya pun membagongkan masalahnya. Misalnya tentang sanad hadis yang menyebut telah menceritakan kepada ayahku dan pamanku Ubaidillah, keduanya putra Ahmad al-Abah. Kalimat ini nampak sekali dipaksakan. Muhammad bin Ali Ba'alawi, baik ia sahib Mirbad atau ia Faqih Muqaddam, tidak dikenal sebagai perawi hadis. Jelas itu manuskrip abal-abal. Jadi katanya Kiai Imad, apa yang disampaikan oleh Gus Rumel Abbas itu adalah manuskrip abal-abal. Ya wallahu alam ya. Gus Rumel juga mengatakan ia menemukan bukti di zaman Ahmad Al-Muhajir. Jelas jika itu yang dimaksud Ahmad Al-Muhajir itu adalah Sayyid Ahmad bin Isa, tentu bukti di zaman itu banyak, karena Sayyid Ahmad bin Isa memang sosok historis yang terekam jejaknya dalam kitab-kitab nasab sezaman ataupun yang mendekatinya. Sedangkan yang dipermasalahkan adalah bukti sezaman yang menyatakan bahwa Sayyid Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah. Ini yang tidak pernah ditemukan sampai puyuh buntutan. Nah ini nggak paham maksudnya puyuh buntutan tuh gimana, saya nggak paham. Selain itu, Gus Rumel juga mengaku ia menemukan bukti sezaman Muhammad Sahib Mirbad dan Faqih Muqaddam. Ini juga tidak mungkin. Algoritma penelusuran kitab-kitab abad 6 sampai 9 mengarah kepada bahwa Muhammad Sahib Mirbad adalah fiktif. Sedangkan Faqih Muqaddam fakta kesejarahannya meragukan dan glorifikasi individunya kental. Ia bukanlah ia yang disebutkan dalam tulisan-tulisan Ba'alawi. Kitab-kitab berangka tahun yang sama dengan Sahib Mirbad Ba'alawi banyak ditulis, namun tidak menyebut ada sosok Ba'alawi yang bernama Muhammad Sahib Mirbad yang tinggal di Mirbad. Manuskrip kitab Arba'in karya Ali bin Jadid yang diklaim Gus Rumel telah ditemukannya, dikatakan di dalamnya ia Ali bin Jadid mendapat riwayat dari Muhammad Sahib Mirbad dan kakek-kakeknya. Luar biasa, tokoh fiktif dan meriwayatkan hadis. Terlepas dari semua itu, setiap klaim bisa diuji. Kita hargai energi yang telah dikeluarkan itu baik moral maupun material. Gus Rumel mengatakan, tinggal tentukan saja tempat dan waktunya. Jika memang ada kekosongan jadwal akan saya datangi ke sana. Saya punya banyak sebutan dan panggilan, tapi kabur dari dialog bukanlah salah satunya. Penulis telah menyampaikan
undangan diskusi melalui sahabat Hanif Farhan. Jadi sebelum sahabat Hanif Farhan menentukan waktu, Gus Rumel menjawab, status saya kemarin sepertinya harus saya kasih disclaimer seperti berikut. Pertama, saya ada pekerjaan di rumah. Kemungkinan akhir pekan Sabtu Minggu saya bisa mengeluarkan waktu. Kedua, November Desember ini saya memang belum bisa kemana-mana. Jika jarak tidak memungkinkan, sore sudah bisa pulang. Intinya Gus Rumel tidak siap berdiskusi dalam waktu dekat di Banten seperti statusnya di YouTube. Tinggal tentukan saja tempat dan waktunya. Melihat beberapa YouTuber yang mengoreksi klaim sumber zaman Gus Rumel yang penuh kerancuan, penulis sebenarnya sudah pesimis apakah bermanfaat berdiskusi dengan Gus Rumel. Tetapi penulis khawatir bahwa kesengajaan berbohong tidak mendapat nasihat yang diperlukan untuk keselamatan dunia dan akhirat. Saudara sama muslim, alasan demikian pula lah kenapa penulis banyak membagi waktu di antara menjalankan tugas utama mengajar santri dan menulis masalah nasab serta membaginya kepada kaum muslimin. Penulis yakin saudara-saudaraku Banglawi yang hari ini marah, mereka nanti di hadapan Allah dan Rasulnya akan berterima kasih. Penulis Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Nah, teman-teman, ini adalah surat yang resmi disampaikan oleh Kiai Imaduddin Utsman untuk Rabithah Alawiyah dan juga ke Gus Rumel Abbas. Ya, tentunya kalau sudah kirim surat itu berarti beliau sudah siap berdiskusi. Artinya kan rumornya kan beredar kan Kiai Imad tuh dijuluki Imaduddin Al-Kaburi, tukang kabur karena nggak mau berdiskusi secara tatap muka dan lain sebagainya. Tapi buktinya ini sudah beliau nulis surat, berarti resmi. Berarti beliau siap berdiskusi kan gitu. Berarti beliau sudah siap berdiskusi baik itu di Jakarta, di Banten ataupun mungkin di Jepara, di tempat tinggalnya Gus Rumel Abbas, atau setidaknya ya tidak jauh lah dengan Gus Rumel Abbas. Kalau saya melihat intonasi bahasanya Kiai Imaduddin Utsman ini, sepertinya memang surat yang disampaikan kepada Rabithah Alawiyah itu resmi meminta Rabithah Alawiyah untuk mengutus seseorang atas nama Rabithah Alawiyah, atau mungkin karena bahasanya adalah Rabithah mengirim surat untuk Rabithah Alawiyah dan Gus Rumel Abbas, bisa kemungkinan memang Gus Rumel Abbas yang diminta untuk mewakili Rabithah Alawiyah untuk berdiskusi dengan Kiai Imaduddin Utsman. Dan tentunya diskusi itu tidak akan terbuka teman-teman ya, karena menyangkut data, validitas datanya itu benar tidaknya itu butuh waktu. Saya kira tidak mungkin diskusinya terbuka. Andaikan toh itu terjadi, andaikan itu jadi betul diskusi dengan Gus Rumel Abbas, pastinya tertutup. Tidak ada banyak pihak yang akan nimbrung di situ. Artinya mungkin hanya berapa 1, 2, 3 orang lah. Mungkin dari Gus Rumel Abbas ada beberapa orang itu. Dari pihaknya Kiamat juga nanti ada beberapa orang. Dan itu tertutup, tidak terbuka seperti kemarin di Banten kemarin itu. Justru itu kayak debat kusir misalnya gitu. Nah, teman-teman sekalian, ya kita tunggu kabar baik dari beliau-beliau ini. Beliau-beliau adalah ahli ilmu semuanya, masya Allah. Jadi Kiai Imad ahli ilmu, Gus Rumel Abbas atau Sayyid Rumel Abbas itu juga ahli ilmu. Kita dukung mereka. Demikian, kalau lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.